وكما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم بالمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا لأبي علم من شر مغاربها. آمين 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 وإخواني وصولهم وفرعهم ضربوا عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يولي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم من دار الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من شيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح وإخواني وصولهم وفروعهم أن الله يهدي شأن وغفر إلى أحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقبل بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة الكرام
anqitu bittaqwa wa idraki ghayati bihim wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari ini tanggal 3 September 2024 atau bertepatan dengan tanggal 29 malam 30 Safar 1446 Hijriah. Pada Selasa di malam Rabu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a
ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masailu fi baqiyatin nawafil. Kita masuk kepada bagian yang udah berapa tuh? Ya, yang muakkad, yang salisah, rawatib. Ya, penjelasan rawatib sudah selesai, yaitu minggu yang lalu. Rawatib ini adalah dinamakan rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu yang 5 waktu, baik itu ada yang qobliyah maupun ba'diyah, itu namanya sholat rawatib. Ya, jadi dalam fikih itu suka ada istilah-istilah. Jadi kalau kita lagi dengar ceramah atau penjelasan guru-guru lain tanpa diurai, mungkin ceramah kan beda sama kajian, dia mengaji. Nah, kita paham, saudara, seperti ada sholat rawatib, udah kita paham. Kadang kita dengar ceramah, ya sholat awabin, sholat rawatib, sholat ini dan sebagainya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pakai istilah, ya kita ngangguk doang, tapi besok kita mau amalin bingung, apa rawatib ya sunnahnya. Nah itu ya, jadi yang sudah dijelaskan yang lalu-lalu tentang sunnah-sunnah, istilah-istilah yang kita udah dapat, alhamdulillah. Karena beda ketika ada istilah, ya kemudian ada dalam syariat. Ya kalau sabar apa, syukur, kan itu kan setelah secara bahasa aja kita paham, tapi secara syariat, ya, yang dimaksud sabar, yang dimaksud syukur, yang dimaksud ikhlas, kita belum mengerti. Nah itu gunanya kita untuk nuntut ilmu mengaji. Balik lagi, yaitu rawatib adalah sunnah-sunnah yang dilakukan baik qobliyah atau ba'diyah yang mengiringi sholat fardu. Paham di sini ya? Nah dalam rawatib ini ada dua, ada muakkad, ada ghairu muakkad atau muakkadah. Muakkadah ini adalah yang diperkuat, artinya diperkuat karena Nabi nggak pernah sama sekali meninggalkan. Pahamin tuh kata sama sekali, tidak pernah meninggalkan. Baik beliau dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mugim. Mugim tuh artinya lawanan dari safar, nggak berpergian, lagi kampung baik. Nah itu ada 10. Diingetin lagi nih ya, dan manfaatnya diingetin, bagi yang baru tahu jadi tahu. Jadi merangsang juga untuk melihat rekaman-rekaman yang sebelumnya. 2 rakaat sebelum subuh, ya kita nggak menamakan dengan qobliyah. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah. Jadi sunnah sebelum subuh itu paling afdolnya rawatib. Kemudian sebelum zuhur 2 rakaat dan sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib dan sesudah isya. Nah kemudian yang lebih banyak yang ghairu muakkadah, yang bukan muakkadah, yang artinya Nabi nggak selalu mengerjakannya. Bukan berarti Nabi nggak selalu malas ke kita, bukan. Agar nggak menjadi susah buat kita. Jadi ketika kita memilih untuk mengerjakan mana muakkadah atau ghairu muakkadah, tentunya yang muakkadah yang kita kerjakan dahulu. Kalau bisa semuanya, cakep ya. Kita memilih, misalnya kita mau jalan nih, mau buru-buru habis sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib kita kerjain ba'diyah. Ya, daripada kita kerjain qobliyah kemudian maghrib mau ba'diyah, akhirnya jalan, waktu udah picik ya, sekarang picik lagi, ya udah maghrib aja dah gitu ya. Nah pokoknya yang penting wajib, nggak boleh tinggal itu. Kemudian setelah itu nanjak lagi, kalian bisa ngerjain mana, qobliyah atau ba'diyah, tinggal lihat yang mana yang muakkad, mana yang tidak muakkad. Kemudian
naikin lagi. Ya ibadah harus begitu. Ya perlahan. Islam tuh enak, nggak dari kecil inti begitu. Karena inti bukan para kekasih-kekasih Allah kita. Kalau kekasih-kekasih Allah boleh lihat ceritanya, bukan halu. Tapi memang luar biasa. Dari kecil itu bisa sholat mereka, dari usia muda bisa ratusan rakaat. Jadi memang kalau orang-orang, paham ya, ibaratnya emas, sebelum mengkilat udah ketahuan bahannya, paham ya. Bahan emas sama bahan batu beda gak? Batu cincin aja yang berkelas ame batu biasa itu bahannya aja udah beda. Jadi bahan-bahan orang hebat tuh dari usia muda udah kelihatan. Itu lihat cerita-cerita si Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dan ulama-ulama yang luar biasa. Sebawahnya lagi luar biasa. Dari kecil udah puasa, dari kecil dari usia muda udah sholat ratusan rakaat, baktinya sama orang tua bagaimana, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin ya radhiyallahu an, namanya Ali dilakopin Zainal Abidin ya, perhiasan orang ahli ibadah karena ibadahnya luar biasa. Nah beliau tuh dari kecil saking taat sama ibunya nggak berani makan bareng ibunya ya, di kitab akhlak kedua kan ada, sehingga teman-temannya orang bertanya, kau kan orang yang taat, kenapa nggak makan sama orang tuamu sama ibumu gitu. Kata beliau apa? Aku takut menjadi kurang ajar. Bayangin, kenapa? Karena ketika mata ibuku melihat makanan ya yang akan dimakan, tanganku udah lebih duluan nyomot. Tuh udah aku anggap aku durhaka sama orang tuaku. Kalau kita, mak kita udah ngeliatin dari tadi masih kita garis ya. Tuh mereka orang begitu tuh begitu dianggapnya durhaka buat mereka. Saking adabnya luar biasa. Jadi takut. Kalau ibunya udah ngelihat kan, ibu ngelihat anaknya ngambil nggak jadi masalah kan buat seorang ibu kayak bapak malah nyisain buat anak. Tapi ini memang udah bahan yang mana ketika itu beliau nggak berani, takut apa? Takut jadi durhaka lantaran tangannya udah lebih dahulu mengambil yang sementara lebih dahulu mata ibunya udah ngelihat duluan gitu. Paham nggak di sini? Ya, luar biasa. Ya, belum lagi cerita tentang ulama-ulama lain. Ketika lagi ngajar men, ya kan ujian itu ada aja, nggak selalu tuh nggak diuji biar ibu bapaknya masya Allah, anaknya kadang-kadang bisa diuji, anaknya masya Allah. Kayak Imam Suraj lagi ngajar, emaknya panggil. Kalau kita kan ade-ade aja kan gitu ya. Tapi itulah ujian. Emaknya manggil, teriak, Suraj, kasih makan ayam dulu. Paham nggak? Kayak kita nih lagi ngajar disuruh kasih makan ditinggal majelisnya kasih makan ayam. Ya luar biasa ya. Malu gak? Nggak malu. Kalau kita kan ini aman gue lagi ngajar. Ini bukan majelis kecil yang ribuan orang hadir. Gengsi. Mak enggak aja ntar tapi mak wah, turunnya derajat. Ya durhaka tuh begitu. Lihat luar biasa ya. Nah makanya dalam ibadah kita menanjak pelan-pelan. Baik kita lanjutkan lagi. Ada masalah di dalam sholat sunnah ya, baqiyatun nawafil tuh sisa, maksudnya yang nggak disebut. Tapi nanti ada lagi nih sholat nafilah seperti sholat malam, sholat tasbih, sholat tarawih, tahiyatul masjid yang insya Allah panjang umur kita akan bahas. Ini hanya keterangan untuk melengkapi kita. Al afdalu fi jami'in nawafil antakuna fil bait. Paling afdolnya seluruh sholat sunnah itu dilaksanakannya di rumah. Kecuali, tuh ada kecuali ya, jadi kan sholat sunnah itu banyak seperti sholat sunnah mutlak, nah itu kerjanya nggak usah di masjid, di rumah aja ya. Sholat sunnah mutlak tuh yang pakai usoli aja udah, jadi yang sudah dibahas sebelumnya tuh mutlak nggak ada kaitan apa-apa, usoli aja udah, niatnya usoli Allahu Akbar, maka cepat deh Allahu Akbar, cuma usoli dong, aku sholat, nggak ada gobliyah bukan ba'diyah. Nah inilah yang nggak boleh yang dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Paham ya? Itu karena setelah subuh ada yang kita sholat duha, sholat isyraq, atau sholat kodok. Asar begitu juga kalau di jenazah. Yang mana sebabnya datang duluan baru sholat. Ada yang sholat dulu datangnya belakangan seperti istikharah. Masa dapat perempuan dulu baru istikharah? Paham ya? Yang kaya apa miskin nih perempuannya, udah kaya cakep lagi, yang miskin susah, didapetin dulu yang kaya baru istikharah. Salah, istikharah dulu, belum tentu yang cakep itu kaya baik buat kalian,
Kenapa pas kawin memeres? Meres, tahu gak meres bahasa Betawi? Ya, tekanan batin. Sekin CR 7 juta. Ya, benar gak? Jangan tidur mulu makanya. Ya, rumah tidur mulu. Tambah gede loh. Ya, perempuan jelek aja nyari yang ganteng. Gimana kita jelek ya? Kan begitu tuh. Tapi nggak begitu ya. Karena apa? Jodoh udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu takut perempuan yang badannya gembrot, nggak perlu takut perempuan yang badannya kurus, nggak perlu takut. Kenapa? Karena Allah kasih, kalau udah berpasangan udah jelas. Karena setiap kita insan manusia nih kayak laki-laki, kita laki-laki. Ya, contohnya, kata orang jengkol enak, yang doyan jengkol. Tapi ada gak yang nggak doyan jengkol? Banyak. Ayam, sate ayam, sate kambing, panggang lagi, kambingnya muda lagi. Ada yang nggak demen, baunya aja nggak demen. Buah durian nih pada doyan rata-rata, tapi banyak gak yang bau durian aja nggak demen? Dipaksakan bisa gak? Begitulah manusia Allah kasih. Jadi jangan takut perempuan, karena laki-laki ini Allah kasih dia demen yang gembrot. Walaupun dia kurus tuh laki, paham gak? Ya udah. Begitu juga dikasih yang kurus, dikasih yang kecil, dikasih yang tinggi. Jadi perempuan nggak usah takut ya. Kadang skincare biar putih, padahal banyak orang laki-laki bahkan bule demennya yang hitam perempuannya. Paham nggak? Jadi nggak perlu ada rasa takut dan minder juga. Begitu laki-laki nggak usah takut. Karena berapa banyak perempuan cakep nyarinya pas-pasan. Kenapa? Hai perempuan cantik, kamu cari laki-laki yang pas-pasan. Sebab kalau nggak pas-pasan nih nggak selingkuh. Ya gitu. Ya, makanya luar biasa. Ya, luar biasa. Berteman sama perempuan cakep, takut kita syahwat. Kita berteman, kita kenal perempuan yang jelek, takut akhirnya kita mencela, membuli. Dosa gak? Dosa dua-duanya. Bener ya? Serba salah kan? Nah, makanya belajar. Baik, ya. Jadi nggak semuanya ya dilakukan itu di masjid. Balik afdolnya sholat sunnah itu di rumah, illa kecuali itu ada kecuali, nggak semuanya di rumah, tapi afdol memang di rumah. Yang mana nggak afdol di rumah? Justru bukan di rumah afdolnya, yaitu kecuali sunnatul ihram, sholat sunnah ihram. Tahu sholat sunnah ihram? Ketika kita pakai pakaian ihram kan kita niat tuh ya berihram, kita sholat sunnah. Sholat sunnahnya tuh afdolnya di tempat ihram. Ya nanti insya Allah kalau kalian pergi haji atau pergi umroh, ya nanti di Madinah di Bir Ali tuh ada tempatnya, kita sholat di situ masjid, ya gitu. Tapi kalau memang di sana penuh karena apa? Kita pakai ihramnya dari rumah, dari hotel. Nanti kita sholatnya di sana. Itu lebih afdal. Kemudian apalagi tawaf, yaitu sholat tawaf. Di mana? Di Ka'bah. Habis kita tawaf, kemudian sholat sunnahnya tuh di depan multazam, ya pintu Ka'bah. Nggak mesti di depannya, ya, bisa keinjak-injak, ya di belakang orang yang sedang tawaf. Yang penting arah multazam. Nah jadi jangan habis tawaf sholatnya di hotel, jangan, atau di rumah, tapi di sana di tempat kita tawaf. Kemudian waktu duha, sholat duha termasuk itu di masjid. Di rumah ya boleh, nggak apa-apa ya. Artinya apa nih di masjid? Yang sudah dilakukan, yang sudah diterangin. Karena ketika kita sholat subuh berzikir terus sampai datangnya waktu isyraq. Kemudian kita sholat isyraq, boleh sholat duha. Karena Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Fathul Mu'in ya dijelaskan itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ya mengatakan sholat isyraq yaitu sholat duha. Kemudian wal istikharah, sholat istikharah. Nah itu dilakukan juga baiknya di masjid. Was safar, sholat safar. Wal kudum minha, datang dari safar, ya bukan di rumah tapi di perjalanan di masjid, ya kepulangannya. Wa qabliyatil maghrib, qabliyah maghrib karena waktunya spicik, ya jadi segera datang sebelum azan karena nggak lama tuh. Tapi kalau sholat isya, sholat dhuhur nggak langsung tuh. Sholat subuh bisa 15 menit, jadi bisa dilakukan di rumah. Nabi banyak di rumah, bukan di masjid. Makanya ketika waktunya sholat Nabi datang nih, karena kan rumahnya sampingan,
Ya. Nah, kalau kalian tahu makamnya Nabi, itulah rumah Nabi. Makanya Nabi waktu wafat dimakamkan di dalam kamar. Maka Siti Aisyah bisa berziarah. Kemudian wafat lagi ayah Siti Aisyah di samping Rasul. Tapi ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Siti Aisyah benar-benar ketutup. Tuh lihat, ya wanita-wanita suci begitu. Ya sama makam aja malu. Paham ya? Sama makam orang sekarang ya pakai pakaiannya terbuka auratnya ke makam. Ya bapaknya meninggal, nangis tuh bapaknya tuh, lagi didatengin dikongkongin. Tahu gak bahasanya dikongkongin? Ya karena pakaiannya nggak bagus. Ya jilbab itu syariat Islam, bukan pakaian Arab, bukan. Inti lihat sering kan nyanyian Arab, pakaiannya gimana? Yang terbuka. Karena jilbab itu, kerudung itu, gamis itu yang diajarkan dalam surah dalam Islam yang ada di surah An-Nur tuh. Ya dan surah-surah lainnya banyak, itu adalah syariat Islam. Ya kan belum lama ada nggak boleh orang pakai jilbab, ya udah mulai banyak kan, ya ya kan kesian kita nggak sadar. Kenapa? Karena diurusin namanya nasib terus, ya iya hati-hati kita menjurus ke sana. Nah jadi komennya bagus, komennya malah bukan sedih, tapi malah seperti meledek. Bagus. Indonesia bukan Arab. Jadi tuh orang pakai gitu dikata Arab, bukan. Ini syariat Islam. Kalau orang mengerti agama, orang Islam perempuan tentunya harus berhijab. Tapi kita umat Islam nggak pernah menghina orang yang nggak berhijab. Kita doakan supaya dapat hidayah. Kita nggak maki-maki ahli neraka, enggak. Itu kan adab kita, tapi jangan melarang orang yang pakai berhijab karena dia menjalankan syariat agamanya sesuai dengan UUD 45 dan sesuai Pancasila. Ada apa itu? Ya. Baik. Kemudian Qabliyatul Maghrib. Kemudian wal mandurah, ya salat nazar. Ya. Wa qabliyah dan qabliyah. Idza dakhala waqtuha, jika waktunya udah masuk. Ya apapun sholat qobliyah kalau memang udah masuk waktunya, ya itu bagusan di masjid. Ntar kalau di rumah ketinggalan. Jadi kembali lagi makamnya Rasul ini nih, ya makamnya Rasul ini adalah rumah Nabi. Nah kemudian Nabi keluar tuh lewat pintu langsung ke depan arah masjid yang dibilang mimbarnya Nabi. Nah antara mimbar Nabi dan makam Nabi itu namanya kata Nabi Raudhah. Ya Raudhah itu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya besar. Makanya orang sampai berebutan di situ. Biasa ditandain dengan karpetnya lain dari yang lain, dia karpetnya berwarna hijau. Ya, sudah ke sana tahu deh. Nah, jadi karena perluasan adanya jadi makam Nabi ada di dalam masjid, ya. Padahal di luar. Jadi makanya orang-orang dulu kalau bikin masjidnya, ya para imam-imam masjid atau imam mushola itu di samping masjid orang dulu. Kalau sekarang DKM-nya orangnya imam-imamnya rumahnya jauh. Kesian juga udah mana aki-aki lagi kagak ada nganterin. Ya. Nah, itu lebih baik dibikinin di situ. Ya, supaya apa? Karena memang terakhirnya itu imam akhir, sama Jumatnya begitu. Jangan disalahin kalau kita nggak ngerti. Ini imam Jumat kok udah mau azan baru datang. Salah lagi, padahal itu yang benar. Ya, kalau dari awal datang yang mau dengerin khutbahnya yang jadi makmumnya malah belakangan datangnya, terbalik. Mereka dari awal. Ya, jadi kasih tempat. Begitu ketika azan dia masuk, langsung mendirikan sholat karena sholat sunnahnya udah di rumah dekat langsung masuk pintu tuh orang-orang dulu nih pintu langsung ke arah imam. Ya, gitu. Minimal kalau mau bikin masjid ya nggak ada tempat itu tapi tempat sediakan untuk imam dan ada kamar mandinya gitu, tapi bukan di lingkungan masjid, agak di luarnya gitu, yang bukan diwakafkan untuk sholat. Jadi gunanya apa? Kalau kebetulan kita mules, kan mules nggak ada undangan ini, pernah ada nggak undangan? Mules nggak ada undangan, apalagi mulesnya bukan buang air kecil, buang air besar. Pernah kita mau kencing, akhirnya ke tempat umum, maksudnya tempat orang-orang yang sedang banyak-banyaknya, udah mau deket sholat kan lagi banyak-banyaknya baru datang lah ngantri.
Masa kita ketok, ini gue imam nih, gue khotib nih, udah mau azan. Azan kan nggak pakai nungguin. Kalau maulid pakai nungguin dulu, baca selawat, nungguin yang penceramahnya. Kalau khotib siapa mau nungguin, waktunya datang teng langsung azan. Nah, tapi ada beberapa tempat yang kita datang, apalagi kita dari jauh. Nggak mungkin kita datang mepet waktunya karena takut macet, ban pecah, apa dan nauzubillah min dzalik dah. Ya nggak ada gitu, karena kita ngerasain sendiri, bukan naik pribadi, maksudnya naik mobil umum, mobil umumnya rusak di tengah jalan tol, kita udah hampir nelpon yang punya, kalau ini gantiin aja orang, ya turun di Kampung Rambutan, belum sampai Kampung Rambutan tuh di jalan tol pas pintu keluar tuh, ane minta berhenti di situ, ane loncat ke bawah, karena apal, langsung ke tukang ojek, ane naik, pas ane datang lagi adzan, untung ada tempat khusus yang langsung kita masuk, langsung nyalin di situ. Ya kalau nggak ada tempat khusus bingung kita. Ya, jadi kalau kita datang dari awal, kadang-kadang jam 11 kita udah datang karena dari Bogor kan ke Jakarta. Nah, kasih tempat khusus enak tuh. Ya apalagi bulan puasa kita tiduran aja dulu. Ya seandainya udah azan pasti marbot kan bolak-balik di tempat itu, pasti bangunin, mas. Gak lagi deh mas bangun. Ibaratnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada tempat itu bingung gitu. Ya, makanya ada tempat-tempat yang nggak ada begitu, anda datang udah dari jam 11, anda nongkrong dulu di warung kopi, jadi nggak tahu tuh kalau tuh khotib, tungguin dekat-dekat waktu. Ya, sebab kalau udah dari jam 11 kita buang air kecil atau apa, pas kita nungguin pas lagi mau ini, datang tamu nggak diundang, mau kencing lah mau apa, ya. Nah jadi itu suka dukanya di dalam menjadi khotib, menjadi, kalau penceramah masih enak, penceramah ya masih waktu masih isi dulu tuh baca ini, ustadznya istirahat dulu ya si main ini. Kalau sholat Jumat nggak bisa, karena khotib itu mesti harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar, apalagi ada najis nggak sah dia, beda sama penceramah. Ya jangankan hadas kecil, hadas besar dia mimpi ya diceramah aja jadi ceramah ya, nengok sono nengok sono. Tapi kalau khotib sunnah megang tongkat sebelah kiri, makanya masjid dikasih tongkat karena itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik ya, nggak boleh banyak bergerak, ini singkat padat ya, makanya khutbah. Baik, kemudian istighfar, kemudian qabla menelia lagi wa idza kana mu'takifan ya, dan juga ketika beriktikaf, yaitu sholat tahiyat masjid ya. Nah, udah, dan nawafi yaumil jumu'ah, dan juga sunnah-sunnah ya pada hari Jumat, sholat sunnah Jumat begobliyahnya ba'diyahnya di masjid ya, jangan di rumah, di masjid. Baik, kita lanjutkan tahiyatul masjid ya, sholat sunnah tahiyatul masjid ya, usolli sunnata tahiyatil masjid. Kalau bahasa Indonesia aku niat sholat sunnah tahiyat masjid. Wahia rokatani, adalah 2 rakaat ya. Jadi ketika masuk masjid, nah ini yang tahiyat masjid ini apa sababnya dulu baru sholat ya, sababnya dulu datang baru sholat, sabab mutaqaddim namanya. 2 rakaat. Jadi kalau belum masuk masjid jangan sholat ya, depan masjid ada warteg, dimasuk ke warteg dia sholat. Enggak, bukan ya, belum masuk masjid dulu, paham ya? Jadi sholat tahiyat masjid itu 2 rakaat. Masuk masjid kita sembahyang berapa? 2 rakaat ya, surahnya yang dibaca biasa tuh kuliah sama kulhu, udah satu jagoan kita. Kedua sunnah lagi kan, sholat sunnah. Fa'aksar, maka lebih boleh ya. Banyak orang tuh ngisinya ketika masuk ke masjid belum azan dohor kan tuh dari 11:30 ya, dari 11:30 kita masuk misalnya ke sembahyang Jumat. Biasanya kita nih rajin ke masjid kalau sembahyang Jumat dah ya. Nggak mungkin kita sembahyang Jumat di musola, nggak mungkin. Sembahyang Jumat di rumah nggak mungkin ya. Kalau sembahyang lain kan boleh. Dohor ini afdolnya memang berjamaah di masjid. Tapi kalau Jumat, kecuali Covid kemarin ya, tapi kalau seperti keadaan normal adanya di mana? Di masjid jami, nggak ada di musola, nggak ada ya. Kita bilang musola, masjid juga musola, tapi bukan masjid ya jami yang dilakukan Jumat ya.
Nah itu udah pasti kita ke masjid. Nah ketika ke masjid, kalian jangan ke masjid begitu aja, tapi sholat. Karena afdolnya tuh ke masjid itu kita sholat tahiyat masjid. Nah kemungkinan kalian 11:30 misalnya masih lama lah azan, 15 menit, 20 menit. Kalian masuk, sholat ada 2 rakaat. Kemudian setelah itu kalian mau baca Quran boleh, mau tahiyat mau zikir wirid boleh. Tapi anda mau sholat, silakan, nggak apa-apa. Tuh, karena waktu masih banyak, tinggal milih aja. Anda mau sholat lagi Karena manusia umat Islam ini banyak, ada yang gemar puasa, ada yang gemar sholat. Nah sekarang ketika ada 2 rakaat selesai, dia mau wirid silakan. Kalau dia mau banyakin sholat tahiyat masjidnya, nah di sini boleh fa'aksar, tapi bitaslimatin wahidah, dengan 1 salam. Paham ya? Jadi sholat terus aja. Nanti kalau memang dia mau 4 rakaat, 6 rakaat atau 10 rakaat baru salam. Jadi boleh lebih dengan 1 salam ya. Paham nih ya? Tapi kalau mau 2, ya 2 memang jagoan kita. Memang kalau ibadah kan nggak mau banyak ya. Allah baik banget sama kita, yang penting wajib nggak ditinggal. Tapi minta rezekinya banyak, kan lucu ya. Coba kalau kita kerja cuma 2 jam, ame bos mintanya 1 juta, kan nggak mungkin. Tapi bos saya mau kerja 24 jam 1 juta, dikasih kali ya. Ya begitu. Jadi kalau kita mau rezeki banyak, ya nimbang-nimbang amal kita aja sedikit, maka perbanyaklah. Tapi kan amal wajib segitu aja. Iya, makanya yang mendekatkan kita kepada Allah dengan amalan sunnah. Paham ya? Gitu. Jadi kalian banyakin dengan amalan sunnah. Banyak jalan menuju Roma. Itu peribahasanya. Artinya apa? Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan ibadah yang lain, sodako. Zakat kan setahun sekali. Itu juga harus ada nisabnya. Kalau nisabnya kalian 83 gram nggak punya duit, 90 emas. Kalau sekarang berapa duit tuh udah? Taruhlah 100 juta. Duit 100 juta kalian punya, hitungan setahun tuh nggak berubah. Baru keluar zakat 2,5%. Nah kalau duit nggak pernah punya sampai 100 juta, cuma 20 juta, antara 10 juta, ya banyakin sedekah nggak pakai ada haulnya, nggak ada nisabnya mesti berapa, nggak 2,5%. Kalian ke masjid mau nanggok 20.000 boleh, 10, 5.000, 2.000, mungkin di jalanan ada pengamen, ada tukang minta-minta, nggak jadi banyak. Jadi perbanyaklah yang sunnah, itu banyak sekali jalannya. Alhamdulillah ya. Yang wajib dikit Allah kasih, sholat 5 waktu, puasa Ramadan aja, zakat itu juga ketentuannya, haji kalau mampu finansial, mampu fisik. Makanya selagi masih fisik kuat ya, kita niat insya Allah bisa pergi haji. Kemudian ada rezeki yang cukup, jangan sampai kita pergi haji jual rumah, pas pulang nggak punya rumah. Habib saya mau pergi tapi ini kemahalan, nggak bisa pergi juga. Ya nanti dia yang tanggung jawab. Tinggal henti hujah nanti. Oh nanti orang hujah-hujahan. Paham ya? Ya, mau pergi udah nyetor 20, tetap naik udah 60 juta misalnya, nggak bisa pergi. Nah, tinggal tunjuk orangnya. Paham ya? Itu sama seperti masjid diwakafkan untuk sholat, ama yang wakafin. Yang meninggal hari nggak pernah dapat pahala. Kenapa? Karena yang generasi ke bawahnya itu masjid dikunci. Orang sholat nggak jadinya? Nggak sholat. Nanti ditanya, dia minta pahalanya, gue wakafin ini bakal ini, pahala akhirnya nggak ngalir, gue udah meninggal. Merbotnya ditunjuk, ini cerita Gus Baha ini, kan enak orangnya, asik gitu. Akhirnya kata merbotnya, bukan salah saya disuruh sama pengurus, ketua DKM ya. Akhirnya ujung-ujungnya kena semua, paham nggak tuh ya? Paham ya? Harus gratifikasi korupsi, dah kan ngembet. Nah makanya harus ngerti itu pengurus masjid. Oh takut hilang ya, kalau hilang jangan barang berharga ditaruh di dalam masjid. Kalau nggak ada barang berharga siapa mau colong? Paham ya? Nggak ada yang colong. Sekarang simple bisa dibawa. Makanya itu tadi ada orang yang di masjid yang sound systemnya itu dari rumah kalau bisa, paham nggak ya? Yang nggak bisa dibobol gitu. Dalam arti boleh dikunci tapi kasih pelataran itu dibuka, digerbangi untuk orang sholat. Ya, karena yang penting itu masjid itu kamar mandinya bersih dan untuk tempat sholatnya bersih, bukan main cakep-cakepan pagernya, bukan ya, nggak ada syariat dari situ, apalagi ditutup ya, itu tanggung jawab nanti di akhirat. Karena yang wakafin itu niatnya buat orang ibadah, akhir itu tuh ya.
Itu kalau orang itu buat tidur dong, ente yang tanggung jawab juga yang tidur, gampang aja. Kayak ente mampir ke masjid, airnya diwakafin untuk ibadah sholat, untuk wudhu. Kalian datang cuma buat kencing doang. Ya walhasil, ya kan Anda bilang yang halal aja bakal ada hisab, apalagi sesuatu yang nggak baik, ya. Makanya yaumil kiamah itu sangat lama. Makanya ringankanlah hisab kita. Udah cukup dosa kita, jangan buat dosa lagi sama orang lain. Sambil ngikisin dosa-dosa kita. Baik. Tahiyat masjid 2 rakaat atau lebih dengan 1 salam. Tusannu disunahkan ba'da dukhulil masjid, disunahkan setelah masuk masjid. Nah, kenapa kok sunnah masuk masjid? Karena bisa jadi ketika kita masuk masjid nggak mungkin kita bisa melakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Di sini dikatakan tukrahu tahiyatu fi halat minha. Di sini nih ya waqad tukrahu ya qad tapi dengan fi'il mudhari artinya terkadang. Kalau qad pakai fi'il madhi sungguh, ya memperkuat sungguh. Fi'il madhi terjadi. Seperti dakhalal jannah, kita sering man siapa barang siapa begini dakhalal jannah, itu pakai fi'il apa? Fi'il madhi. Kan belum terjadi. Tapi dengan fi'il madhi arti pekerjaan yang telah lampau. Keadaannya belum terjadi. Artinya apa? Pasti masuk surga. Ada lagi dakhalan nar, pasti masuk neraka. Kan kalian suka dengar tuh ya. Nah, ntar ungkapan di depannya apa nih? Siapa orang yang berbuat ini pasti masuk neraka. Itu artinya bukan yadkhulun nar, akan. Kalau udah pasti paham ya? Oh, nggak ada obatnya udah. Ya. Nah, begitu juga fi'il mudhari yang sedang berlangsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat. Bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari yang sedang berselawat. Jadi dari awal itu Allah berkalam, mengatakan dengan firman-Nya sampai gini hari. Karena kalamnya Allah Ta'ala godim, tidak ada awalnya, ya, baqo, tidak ada akhirnya. Kenapa itu malaikat semuanya sedang berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun demikian. Ya, luar biasa derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian jangan putus-putus malu sama malaikat yang senantiasa nggak pernah henti zikir kepada Nabi Muhammad. Justru dengan selawat juga kalian menyebut nama Allah. Dari mana? Itu Allahumma. Nyebut nama Allah gak? Allah. Dengan berselawat kita nyebut nama Allah, berzikir juga kepada Allah. Ya. Nah, jadi di sini terkadang dimakruhkan tahiyat dalam beberapa hal. Apa? Seperti idza dakhalal masjid garoba qiyam. Ya, cepat aja. Apabila masuk masjid udah dekat waktu pelaksanaan sholat fardu. Kalian masuk nih ke masjid, kan sunnahnya apa? Sholat tahiyat masjid. Ya, sunnahnya kita masuk masjid kan sholat tahiyat masjid. Ketika udah masuk ternyata udah mau masuk pelaksanaan sholat wajib. Udah mau takbir nih. Aku sholat sunnah dulu, aku cepet ini. Akhirnya satu nggak khusyuk, kedua makruh lagi. Kenapa? Karena udah datang yang wajib. Kalau udah datang yang wajib, sunnah ditinggalin dulu. Ya, tuh. Ya, udah langsung cepet ikutin berjamaah. Sebab kalau kalian sibuk dengan sholat sunnah, maka keutamaan fadilatul, tuh dibilang fadilatul taharrum, kalian nggak dapetin fadilah ihramnya sang imam. Karena yang afdolnya orang sholat berjamaah tuh ya bareng dengan nggak lama dengan imam. Ketika Allahu Akbar kalian langsung Allahu Akbar, itu seabdol-abdolnya. Ini kan kita kagak, apalagi tarawih ya. Imam udah kemana, kita masih duduk-duduk santai. Kayaknya kayak males-malesan gitu ya. Entar ketika waladhdallin amin, baru dari hilang fadilah-fadilah untuk berjamaah. Ya, nanti kita dalam sholat berjamaah nanti insya Allah panjang umur sehat afiat. Ya, kita tahu deh tuh. Kemudian lil khatib tuh, ketika khatib idza dakhala, ketika khatib ya, ketika masuk waktu khutbah, waktunya khutbah. Ya, jadi ketika khatib masuk khutbah, ini kalau di kitab Fathul Muin anak-anak jelasin lagi ya. Bagi kalian yang waktu khatib udah khutbah, kalian masuk tahiyat masjid, ada juga kan gobliyah. Gobliyah kan belum dikerjakan karena kan udah azan. Kita telat datang. Maka udah satu sholat aja 2 rakaat dengan ringan, cepat. Niatnya masukin sholat gobliyah Jum'ah bersama tahiyat
masjid, ya. Udah bisa kan pada niatnya ya? Masih dicontohin nih. Sholli qobliyatal Jumu'ah ma'at tahiyatil masjid. Aku sholat qobliyah Jumat bersama tahiyat masjid, gitu dalam hati pakai bahasa Indonesianya. Karena kalau yang namanya niat boleh dalam hati dengan apa? Bahasa Indonesia. Takbirnya jangan bahasa Indonesia, nggak boleh. Ya, gitu. Bersamaan dengan takbir. Jadi cuma 2 rakaat, jangan qobliyah juga, tahiyat masjid juga, qobliyah juga. Akhirnya udah salam, selesai khutbah. Ya, nggak dapat pahalanya nanti, sibuk. Bahkan bisa gugur kita punya sholat Jumat kita, karena khutbah kita faqat lagau. Makanya ada masjid-masjid ketika sholat Jumat muazzinnya sebelum melambangkan azan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, apabila naik mimbar jangan ada berbicara, jangan begini dalam hadis Nabi. Nah, sebab kalau kalian sedang ada khutbah, jangankan negor orang ngobrol, zikir aja ditinggalin dulu, megang tasbih, dengerin, paham nggak jadi masalah. Ketika kalian simak, paham nggak jadi masalah, penting nyimak. Insya Allah sholat kalian beres. Tapi kalau malah ketika lagi khutbah kalian ngobrol, ya sholat Jumat kalian nggak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh tuh begitu. Makanya dikasih tahu sebelum melaksanakan khutbah, bapak-bapak jangan berisik, ibu-ibu nggak ada ya, anak-anak jangan pada arisan, jangan berisik, handphone di silent, udah baru deh baru azan, ya. Jangan lagi orang khutbah kita ngobrol atau negor orang aja nggak boleh. Makanya kalau lagi khutbah udah begini aja, anak kecil lagi berisik juga ini udah diam aja gitu. Paling kalau mau lagi diam aja gitu, sentil otak. Yang penting nggak ya, makanya gitu. Makanya perhatian orang tua yang anaknya rada-rada badung di belakang aja dah, jangan di depan. Yang tahu kan bapaknya gitu, jangan bikin geli orang gitu. Ya, kan ada kita lagi sholat gitu, bapaknya di depan dinaikin sama anaknya, dinaikin pas naik. Kita di belakang hampir jadi orang bapaknya dinaikin dari atas begini sampai bapaknya goyang-goyang begini. Lah kita di belakang kan jadi pertunjukan gitu ya. Nah, malah hasilnya di belakang aja bagus, bawa anak ke masjid bagus ya, tapi kita yang tahu orang tua kalau nih anak kita rada-rada ngeridip kemana aja kan bahaya, tolong di belakang aja ya, karena ada yang begitu tuh kemana aja buat takutnya khotib udah tua lagi megang tongkat diserampang itu anak kecil. Ada anak yang begitu, paham nggak? Apa namanya sih dibilang apa namanya yang aktif hiperaktif kan, ada yang begitu kan, repot nanti khotib di depan lu tuh apa dijorokin lah apa ya, ada yang begitu, ada yang enggak, ada yang kalem ya, kita ngelihat dah. Ya, kalau kira-kira kalem nggak jadi masalah di dalam, ya. Baik. Ya. Nah, sekarang tawafu bil julus. Tafutu bil julus, luput itu sholat tahiyat masjid, ya. Belum. Wa yasul ma'al fardhi wa nafal, ya, dapat itu sholat mana tuh lagi, ntar dulu. Limurid tawaf, dan juga sholat tahiyat masjid, ya, itu jadi makruh ketika kita ingin tawaf, halan segera. Ya, jadi ketika kita lagi tawaf begini, nggak usah tahiyat masjid, tawaf, karena kita ada di Ka'bah, itu lebih afdal kita tawaf. Ya, kalau emang kita mau tawaf, ada memang kita nggak ihram, karena nih datang, ya, bukan waktu ihram kita ya, lagi biasa ke Mekah, kita ke Ka'bah, ya. Kan afdal tawaf, kita mau tawaf, akhirnya kita tahiyat masjid, lebih baik tawaf. Tapi kalau kita memang nggak tawaf, ganti dengan tahiyat masjid. Bagaimana kalau luput udah duduk dan sebagainya? Nah, ini dikasih kita. Ya. Dan berulang masuk masjid, itu udah masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Masih lama nih, keluar dulu ngopi, ngerokok, makan nasi uduk, masuk lagi masjid, sholat lagi. Ya, bukan berarti aku tuh udah tadi, enggak, lo hitungan amat sama ibadah. Ya, karena di sini watakarrara bitakarrurid dukhulil masjid, berulang dengan berulangnya itu sholat tahiyat masjid dengan berulangnya masuk ke dalam masjid. Paham bahasa ini? Ya, berulang itu sholat dengan berulangnya kamu masuk ke dalam masjid. Udah sholat lagi, kayak keluar lagi. Ada telepon dari temennya, ngobrol lagi, masuk ke masjid, sholat lagi tahiyat masjid, ya, gitu. Itu penghormatan kepada masjid.
Dan hilang ini tafutu bil julus, hilang ini dengan kita duduk, amidan au nasian, baik sengaja maupun lupa. Ya, kita datang ke masjid duduk. Pernah gak? Sering, sama saya, lupa. Ya, tapi kalau kebiasaan insya Allah nggak lupa. Ya, udah duduk, gitu. Ya, bagaimana? Watola lafalsal, dan panjang lagi. Ya, kalau sementaran kita ini kita bangun, nanti di Fathul Mu'in dijelaskan juga. Oke, lupa. Wala tandarju tahiyat fi raq'ati wahidah. Juga tidak masuk tahiyat pada rakaat yang satu rakaat, nggak bisa. Au salati jenazah, dengan adanya salat jenazah. Au sajati syukur, au tilawah, atau dengan adanya sujud syukur atau tilawah. Dia lagi ini sujud syukur, tilawah, ya. Nah, maka yang demikian udah luput, ya. Wa idza lam yusalliha, kalau dia tidak sholat tahiyat masjid, maka apa? Ganti fayagumu magomaha, dia bangun dengan magomnya dia, dengan kedudukannya dia, membaca apa? Qiraatul baqiyatus sholihat arba'an, membaca baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat yang kita udah tahu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, sebanyak 4 kali. Jadi kalau kalian nggak sempat, ya seperti apa? Seperti kalian di masjid mendengarkan majelis ilmu dan sebagainya, langsung duduk kan, waduh nggak tahiyat masjid kan, udah lagi pengajaran nggak enak kita, itu afdol kita dengerin apa? Itu kita baca aja dalam hati kita, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik. Nah, kemudian sholatut tarawih, sholat tarawih nanti insyaallah. Nah, itu pengertiannya. Rawahu Syekhani. Kalau dibilang Syekhani dalam kitab tuh Syekhon, Syekh tuan, ya apa namanya, seorang guru besar. Syekhani itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dibilang qala Syekhani, berkata dua syekh, berarti Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini rujukan hadis yang sangat kuat. Artinya ini hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, khalili itu kekasihku, khalili ya namain anak khalilah itu kekasih, perempuan khalil ya laki, khalili kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasin ya mewasiatkan kepadaku 3. Nah, ini wasiat Rasulullah nih. Ya, kepada sahabat yang bisa kita ikutin wasiat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyamu salasati ayyam, yaitu puasa 3 hari min kulli syahr, pada tiap bulan. Ya, jadi Abi Hurairah diwasiatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah jangan lupa tiap bulan puasa 3 hari. Ya, tinggal pilih aja yang mana. Wa raq'atai duha, dan dua rakaat sholat duha, jangan ditinggal 2 rakaat sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan sholat witir sebelum tidur ya. Nah, itu yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tutafutu tahiyatu bil julusi tawil, luput tahiyat masjid itu dengan duduk yang cukup lama. Ya, yang cukup lama. Wa kadzal gasir, dan juga sedikit kalau memang dia duduknya sedikit, maksud sebentar, jika tidak lupa dan tahu. Jadi kalau nggak lupa nggak tahu itu sedikit aja nggak boleh. Tapi kalau dia duduknya lama karena dia lupa,
ya. Tapi kalau duduk sebentar jika tidak lupa dan tahu, ya, tidak lupa dan tidak tahu gitu. Ya, tahu dia tahu, nggak lupa. Ya, dia duduk sebentar, nggak boleh. Ya, artinya sholat tahiyat masjidnya hilang. Wa yulhaqu bihima, ini kan pendapat-pendapat ya. Ini menurut pendapat yang kuatnya, alal aujuh, pendapat yang kuat, malawih tajalis syurbi. Tuh, masih boleh kalau kita minum kan nggak boleh diri nih kita, ya, jongkok gitu tuh kayak orang duduk, itu masih boleh. Ya, misalnya ente mau minum nih, udah masuk masjid, kausan, minum, kemudian sholat boleh. Ya, ini kan permasalahan-permasalahan, jangan nanti mentang-mentang nggak boleh, ente udah duduknya bukan karena mau duduk apaan? Minum. Oh, kata Ustadz kan nggak boleh. Udah jadi nggak sholat. Nah, ini kan makanya Anda baca-bacain supaya inti bisa melakukan. Jadi ya, orang yang butuh minum duduk sebentar boleh, ya. Lisurbi fayak udulahu golilan, dia duduk sebentar, ya. Sumaya tibiha, kemudian didatangin sholat tahiyat masjid boleh. La bituli qiyam, juga tahiyat masjid tidak menjadi hilang, ya, tidak menjadi batal, tidak menjadi hilang dengan dengan diri yang lama. Kita udah di masjid, di dalam masjid masih berdiri yang lama, entah apa tuh dia lama banget didiri, ya, mungkin lagi lihat kitab, lihat apa gitu didiri, mungkin ketemu orang, ada yang diomongin, tapi dalam keadaan berdiri, ya, itu nggak jadi batal tahiyat masjid kita bisa lakukan. Wa kuriha tarkuha min ghairi udrin, dan dimakruhkan meninggalkan tahiyat masjid tanpa ada udzur. Ya, makruh hukumnya tidak tahiyat masjid tanpa ada uzur, tidak ada halangan. Kalau ya ada uzur, ya, sebab yang tadi sudah dihilangkan karena udah datang waktu sholat wajib dan sebagainya, kita nggak tahiyat masjid. Ya, cukup nanti kita habis selesai kita niat aja kita habis selesai sholat kita baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu aja ya pembahasan kita selesai. Insya Allah kita masuk kepada sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Yadkhulu waktuha bifi'dil isya, yaitu dikerjakannya waktunya setelah mengerjakan sholat isya. Jadi kalau kalian belum sholat isya, ya, ngerjain jam 9 malam, jam 8 malam belum sholat isya, hukumnya enggak sah. Karena banyak orang nggak paham, di sholat udah selesai mau ngapain? Gue sholat isya dulu, tadi gue belum sholat isya. Ya gugur, 20 rakaat gugur. Ada begitu. Ya, banyak kan? Banyak. Karena nggak belajar. Tapi kan udah tarawih, biarin aja tarawih. Lo sholat isya dulu. 3 kejar, bukannya kejar cepet-cepetan napas nih. Udah enggak. Sholat ntar lagi istirahat, kita nambahin 2 rakaat. Atau udah selesai di 10. Ya kalian, dia udah selesai, kalian masih kurang sholat, ntar witirnya belakangan, ya. Baik, ini buat tambahan aja sedikit-sedikit, ya, setiap insyaallah 10 menit lah, ya. Kitab Madza Gola Iblis, apa yang dikatakan oleh iblis, ya. Panjang nih, hadisnya panjang banget, ya. Kitab Madza Gola Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. An Mu'ad bin Jabal an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Mu'ad bin Jabal dari Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini sahabat semua riwayatnya. Qala,
Beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin. Ini maknanya nih kita biar dapat pemahaman bagaimana trik-trik iblis, baik musuhnya, baik temannya, anaknya siapa, pengikutnya siapa, ini panjang lebar dibicara sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran yang memang Allah utus untuk nemuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah dikit-dikit ini bisa berapa bulan ini, dikit-dikit. Ya. Kata sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin minal ansar fi jamaah. Berkata beliau ini, sahabat Nabi, kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu rumah dari orang Ansor fi jamaah. Ya, dalam sekelompok jamaah nih lagi ngobrol-ngobrol duduk nih di rumah tempat orang Ansor. Nabi kan sering sama sahabat begitu, belajar, dapat ilmu, duduk ngaji. Ya. Fana ada munadin, tiba-tiba dari luar rumah nih kita begini ada yang teriak, "Ya ahlal manzil, hai orang yang ada di dalam rumah, ata'dzan li biddukhul. Apakah engkau izinkan aku untuk masuk? Walakum ilayya hajah, yang kamu ini punya hajat pasti sama aku. Kamu pasti punya hajat, tolong. Ya, saya mau masuk." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, Rasulullah yang di dalamnya bersama sahabat dengar suara itu mengatakan, "Ata'lamuna minal munadi?" Apakah kamu tahu siapa yang teriak itu, yang munadi, ya, yang teriak itu, yang berteriak itu? Wa qalu, kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, mereka nggak tahu siapa yang teriak itu. Nabi tanya, "Kalian tahu siapa itu orang?" "Nggak tahu ya Rasulullah," gitu ya bahasanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hada iblis." Itu iblis, al-la'in, yang terlaknat, la'anahullahu, yang Allah laknat. Ya, itu iblis di luar yang terlaknat. Ya, Nabi bukan kasar ngomong begini, memang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian baca Quran ada la'anallahu 'alal kafirin, la'anallahu begini. Ya, bukan kita yang melaknat, yang melaknat siapa? Allah, ya. Laknat iblis, dilaknat, la'in. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an langsung ngomong, ini kan manusia yang pemberani banget nih. Ata'zanli, ya, ingat semuanya keberaniannya tetap mereka adab, ya, minta izin. Wah, kalau nggak diizin gitu, main kayak kita aja kan begitu, enggak, tetap minta izin sama baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ata'zina ya Rasulullah, ata'zin li ya Rasulullah, apakah engkau izinkan kepada aku minta izin dah kepada kamu. Ata'zan li, apakah engkau izinkan kepadaku ya Rasulullah, an aktulah, aku bunuh dia. Ya. Ya, makan setan takut lihat bayangan saya. Udah. Kalau inti kan siapa? Iblis. Ya, langsung lindung sama guru. Lindung apa? Sama siapa? Sama Rasulullah. Kalau sekarang sama guru langsung lindung, bukan dihadapin guru disuruh depan duluan, kan guru. Kan orang tua. Ya. Jadi kalau namanya murid melindungi guru, anak melindungi orang tua, itu jalannya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat, ya, melindungi baginda Nabi Muhammad. Ya, sekalipun Rasulullah pemberani. Ya, tapi sahabat sadar diri. Ya Rasulullah, kau izinkan aku untuk bunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahla ya Umar, santai ya Umar, sabar, mahla, sabar ya Umar, santai. Amma alimta annahu minal munzarin, tidakkah engkau tahu ya Umar bahwasanya dia orang yang memang penunggu, munzarinnya memang dikasih tangguhan sama Allah taala, enggak mati ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Percuma lo bunuh, dia memang sampai hari kiamat agak ada terus. Ya, walakin iftahu lahu, akan tetapi bukain, hai sahabat, untuk dia, lahul bab, bukain pintu. Fa innahu ma'murun, Rasulullah udah tahu bahwasanya dia diperintah. Fafhamu anhu mayyagul, maka kalian semua pahami apa yang nanti dia akan katakan. Wasma'u, dan dengarkan minhu dari dia, ma yuhaddisulakum, yang dia akan bicara kepada kalian. Ya, yang akan diuraikan, yang apa ini jangan dibunuh, biarin dia masuk, nanti dia akan menguraikan, akan berbicara apa saja, kalian pahami, kalian simak, dengerin dan pahami. Paham di sini? Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu futihallahul bab fadakhala alaina faida wasyahun a'war. Nanti kita lanjutkan lagi ya minggu yang akan datang.
Ya, kata Sayyidina Abbas radhiyallahu an, maka dibukakannya pintu buat dia, dia masuk, maka dia seorang tua yang picek matanya. Ya, ingat iblis bisa nyaru loh ya. Ya, bisa jadi ular, bisa apa, atau di rumah ente aduh ular gede banget piton, dari mana masuknya nggak pernah ini. Ya, tuh jangan main membunuh aja, jangan. Ya, dulu anda punya guru ngasih tahu, ya, ajak ngomong. Kalau lo jin, lo keluar. Paham ya? Kalau enggak keluar lu berarti ular. Tungguin deh. Ya. Enggak kan yang nanya tuh biasanya gede-gede, yang aneh-aneh, bukan yang kecil-kecil. Bukan belatung, bukan. Ya, paham ya? Di antar kita akan ini cenggotnya, matanya itu tanduknya, ya, yang seperti yang film-film begitu tuh, ya, tanduk dan sebagainya. Ya, walhasil nanti kalau kita kan udah ketakutan aja, Nabi sih nggak takut nggak gitu-gituan. Ya, yang takutnya dia takut sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diuraikan semua. Ya, kekasihku ini, temanku ini, kemudian pasarku di mana, pemandianku di mana, kopi apa namanya, apa kalau sekarang coffee break, apa namanya kalau tempat nongkrong, kafe gue di mana, ibaratnya kita ada bahasanya, kafenya di mana dan sebagainya dijelaskan. Pokoknya panjang lebar, ini panjang. Ya, bisa setiap pertemuan segini-segini aja ya bisa berapa bulan deh. Ya, mudah-mudahan kita tahu daya trik-triknya dia untuk menyesatkan umat, terutama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, oh banyak itu sampai Rasulullah enggak bisa. Oh enggak, Rasulullah, aku bisa lihat dia nggak bisa lihat aku. Oh, itu dia. Dan kau tahu aku berjalan di darah-darah mereka. Tuh, lihat tuh. Paham ya? Darah kita, maka darah kita tuh ngalir ke mata, ke otak, ke telinga, kemana aja. Ya, sampai terakhirnya dia bilang, nih satu doang yang tidak bisa digoda. Siapapun aku bisa goda. Walaupun ilmunya tinggi, mau di ulama kayak mau apa kayak. Ya, walaupun sekalipun Habib, ya mau ditipu bisa. Ya, artinya nggak lepas dari siapapun, mau rakyat, mau presiden, mau orang kaya, mau orang sunnah, tetap dalam tipuan aku. Ilal mukhlasin, kecuali yang Allah pilih orang ini orang yang ikhlas ya kepada Allah. Nanti dia akan bicara. Ya, sampai Rasul tawarin, iblis mau tobat gak? Kalau mau tobat, aneh yang mintain tobat, kata Rasulullah. Ya, masya Allah. Kalau dimintain tobat selesai. Nggak sombong banget, nggak mau, udah begini aja. Ya, emang bakal jadi penghuni neraka dan yang pengikutnya dia udah. Ya, gitulah, nanti kita tahu bagaimana tuh triknya dia. Ya, diantaranya tuh yang mulut kasar ini dan sebagainya, pemitnah, pengadu domba, ya, mulut-mulut itu. Makanya jaga, ya, jangan bikin rusuh, jangan bikin susah orang dan sebagainya. Ya, itu daya tipu iblis, ya, yang akhirnya orang jadi pertumpahan darah, saling membunuh, apalagi dengan membunuhnya membawa kalimat-kalimat Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Dibangga-banggakan dia bakal masuk surga, padahal akhirnya masuk neraka, seakan yang paling benar dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari tipu daya iblis. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya Rabbana